pada part sebelumnya. Eng bertarung dengan Kapten Yautang dan Kapten Yautang berhasil menangkap Eng, mencekik leher Eng dari belakang dan bertanya kepada Eng apakah hanya itu yang bisa dilakukan oleh Eng. Membuat Eng berpikir bahwa karena tubuhnya saat ini dia tidak bisa melarikan diri dari genggaman Yautang sama sekali. Lalu Yautang menendang kaki Eng, membuat Eng terpental sembari berputar, menabrak tembok aula pelatihan. Jul yang melihat itu berkata bahwa ini terlalu berlebihan. Dia mengusulkan untuk mengakhiri pertempuran, tapi Dada mengatakan bahwa Yautang bukanlah orang yang melakukan sesuatu secara berlebihan. Dia menyarankan untuk menunggu sedikit lebih lama, dan lagi-lagi Yautang bertanya kepada Eng apakah itu semua yang Eng punya. Eng tidak bisa menyebut dirinya jenius jika kemampuannya hanya segitu. Eng yang mendengar itu terlihat marah dan mengatakan dia benar-benar benci diremehkan. Karena dalam kehidupannya sebelumnya, para warrior menyebutnya sebagai raja. Masih berkata dalam pikirnya, Ji Yautang, di mataku kau masih anak-anak. Aku menyebut diriku jenius. Jadi aku akan gagal dalam ujian ini jika aku tidak bisa membuktikannya. Karena aku telah terlahir kembali, aku tidak bisa hidup dengan standar yang sama dengan kehidupanku sebelumnya. Aku diam-diam akan menggunakan kekuatan bajingan demonik di tubuhku ini. Dia tersenyum dan melanjutkan, kau tidak keberatan bukan? Bocah berusia 200 bulan ini akan bertindak. Dia mulai mengeluarkan auranya yang terlihat sangat pekat. Melihat itu, Dada, Yautang, dan Jul semua terkejut. Sembari melangkah maju dengan elegan, Eng berkata, Ketua Regu Ji Yautang, ini saatnya bagiku untuk menyerang. Proyeksi tubuhnya di masa lalu terlihat berdiri di belakangnya. Melihat itu, Yautang sangat terkejut berkata, itu aura. Eng mengeluarkan aura berlipat, aura tubuhnya saat ini, aura tubuhnya di kehidupan sebelumnya, dan aura iblis terkuat yang ada dalam dirinya. Menggunakan aura demonik, dia berpikir bahwa setelah dia menggunakan kekuatan demonik, darahnya sedang distimulasi meskipun peringkat core-nya rendah. Terlihat sinkronisasinya semakin meningkat. Dia melanjutkan apa yang difikirkannya. Selama aku menggunakan kesadaran di dalam diriku, aku bisa membangun dan mengembangkan potensi di tubuhku ini. Melihat itu, Jul bertanya kepada Dada, bisakah Dada merasakan sinkronisasinya yang meningkat? Mendengar itu, Dada berkata ini tidak mungkin. Apa kota Helios akhirnya menemukan jenius di kota Rengce yang terlupakan? Tidak hanya mereka, Yautang yang berada tepat di depan Eng berpikir bahwa aura ini sinkronisasinya naik sampai 40% dan masih terus berkembang. Aku ingat kalau tingkat sinkronisasi situ Liu adalah 39%. Tapi sekarang Eng telah melampaui Liu. Melihat Yautang yang hanya terdiam, Eng memanggilnya dan berkata, jangan teralihkan. Dia melesat maju mengarahkan tinjunya dan lanjut mengatakan, aku datang. Dia memukul ketua skuadron Yautang dengan sangat kuat. Tapi sayangnya, ketua skuadron Yautang masih bisa menahannya dengan menyilangkan tangannya. Sembari melakukan itu, dia berkata dalam pikirnya, Eng, dasar kau keparat, kecepatanmu jadi 2 kali lebih cepat dari biasanya. Tidak hanya itu, statmu juga meningkat. Lalu Eng mengatakan, Ketua Regu Ji Yautang, itu adalah serangan tipuan. Mendengar itu, Yautang terkejut dan Eng langsung berputar, menopang tubuhnya dengan tangan. Lalu menendang kaki Yautang, membuat Yautang kehilangan keseimbangannya. Tapi dia masih tersenyum dan berpikir mengatakan, kerja bagus, aku tidak percaya. Dia mengambil kesempatan saat aku teralihkan. Aku menahannya hanya untuk diserang bagian bawahku dan kehilangan keseimbangan. Cara yang cerdas untuk menyerang seseorang. Tapi Eng belum berhenti melihat apa yang dilakukan Eng. Yautang bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Benar saja,
Eng menendang Yautang yang belum jatuh sekali lagi. Melihat itu, Jul bergumam mengatakan, serangkaian serangan yang luar biasa. Di mana dia mendapatkan pengalaman bertarung sebanyak itu. Lalu, Dada dan Jul dikejutkan oleh seseorang di belakangnya yang mengatakan, melawan seorang yang dikenal karena skill pertarungan jarak dekatnya. Bertarung sangat dekat bukanlah ide yang bagus. Itu adalah Situ Sungong, ketua sekte keluarga Situ. Melihat dia datang, Situ Liu berteriak menyambutnya, bertanya kapan dia sampai di sana, dan dia menjawab bahwa dia baru saja sampai. Karena mereka terlalu sibuk, maka mereka tidak menyadarinya. Ji Yaotang merasa bersalah dan meminta maaf untuk duel yang dilakukan oleh Yaotang melawan Eng. Dia juga mengatakan bahwa mereka harus menggunakan tempat latihannya, bahkan mungkin akan menyebabkan sedikit kerusakan. Tapi melihat kerusakan yang sudah dibuat, ketua keluarga Situ bertanya, apakah itu yang kau sebut sedikit kerusakan? Sadar akan kesalahan mereka, Jul meminta maaf sekali lagi dan berkata bahwa mereka akan membayar. Lalu dia meralatnya. Dia mengatakan bahwa dia akan meminta Yautang untuk membayarnya. Mendengar itu, ayah Situlio mengatakan baiklah dan melanjutkan, pria ini punya nama yang sama seperti warrior terhebat yang pernah ada. Aku ingin melihat bagaimana dia bertarung melawan Yautang kecil. Di tempat pertarungan, tendangan Eng berhasil ditangkap oleh Yautang, membuat mereka terdiam sejenak. Lalu Yautang mengatakan, kau kena. Ayah Situlio bercerita tentang Yautang saat masih kecil. Jika dia melihat kesempatan untuk menyerangmu, dia akan mengetahuinya secara akurat. Meskipun hanya sesaat, belum lagi setelah bertahun-tahun bertarung melawan iblis dalam pertarungan jarak dekat, dia mengkultivasikan indera bertarung yang luar biasa. Membebaskan dirinya dari cengkraman pergelangan kaki tidak akan mudah. Aku khawatir Eng akan mendapatkan pelajaran yang cukup berat. Di tempat Yautang, Yautang yang sudah menangkap kaki Eng mengarahkan tinjunya ke arah Eng. Tapi Eng mengatakan, tidak, akulah yang menangkapmu, ketua regu Ji Yautang. Mendengar itu, Ji Yautang terlihat terkejut dan tiba-tiba Eng melakukan backflip, melepaskan kakinya dan mengadu kepalanya kepada kepala Yautang. Itu membuat Jul, ayah Liu, dan Dada sangat terkejut. Yautang dibuat terpental dengan pukulan kepala Eng. Tidak hanya itu, dia berteriak kesakitan memaki Eng. Sembari mendarat, Eng mengatakan bahwa tulang manusia sangat kuat, tapi dahinya tidak. Dia melesat maju dengan sangat cepat dan lanjut mengatakan, giliranku menyerang. Ketua regu Ji Yautang mendengar suaranya, Yautang memaksa membuka matanya, lalu memasang kuda-kuda dan berkata, baiklah, coba tangkap aku. Melihat itu, Jul berteriak mengatakan, kurasa Yautang tidak akan menahannya lagi. Benar saja, Yautang memukul lantai, menghancurkan lantai lebih parah dari sebelumnya, membuat Eng yang akan menyerangnya terkejut. Lalu bergumam mengatakan, menyerang dan bertahan di saat yang sama. Kenapa kau tidak mencoba sedikit energi demon ini? Dia mengarahkan tangannya ke arah Yautang, lalu memukul retakan-retakan batu yang disebabkan oleh pukulan Yautang. Dia berteriak mengatakan, crushing explosion. Melihat itu, Yautang sangat terkejut, bertanya-tanya apa yang terjadi. Dan saat Eng masih di udara, Eng tiba-tiba menghilang dan muncul tepat di bawah Yautang. Melihat itu, Dada mengatakan, menggunakan asap untuk mengendalikan titik buta lawan. Dia menggunakan gerakan Yautang untuk melawannya. Dan Jul berkata bahwa Eng adalah pria yang picik. Tidak, ayah Liu berkata. Justru sebaliknya, itu karena kemampuan belajarnya yang luar biasa. Dan di tempat pertempuran, Yautang berteriak mengarahkan tangannya ke arah Eng mengatakan, itu gerakanku, jangan kau lupakan. Aku lebih familiar dengannya dibandingkan orang lain.
Tapi sayangnya, perkiraannya salah, gerakannya meleset, dan ayah si Tu Liu berkata Yao Tang kalah, membuat Jul dan Dada terkejut. Benar saja, Eng terlihat mengarahkan pukulannya ke arah Yao Tang, menyebabkan dampak yang luar biasa besar. Asap-asap berterbangan. Eng tidak mengenai Yao Tang, tapi Yao Tang hanya terdiam, sembari berpikir mengatakan, kekuatan tinju Eng yang ini. Apakah dia sengaja meleset? Setelah itu, Eng menarik tangannya dan mengatakan, Ketua Regu Ji Yaotang selalu menggunakan metode menahan lawannya dan segera menyerang. Jika kau tidak menahannya sejak awal, aku tidak akan bisa mengambil keuntungan darimu. Dengan dahimu yang gegar, otak pandanganmu menjadi kabur, dan itulah kenapa kau pikir aku punya 3 bayangan dan itu membuatmu melakukan kesalahan. Aku menggunakan itu sebagai keuntunganku. Dia tersenyum sembari mengedipkan matanya ke arah Yautang. Lalu melanjutkan, ngomong-ngomong, sekarang apakah kau sudah mempercayaiku? Mendengar itu, Yautang hanya terdiam dan memejamkan matanya, lalu berkata dalam pikirnya, apa dia jenius, Eng? Sedangkan ayah Liu yang melihat itu menyebut nama Eng, tertawa dalam pikirnya dan mengatakan, jika dia bocah ini, mungkin kami bisa. Tiba-tiba mereka mendengar langkah kaki dari luar. Itu adalah Lan Yu dan Liu. Mereka masuk ke arena dan Yu mengatakan, kenapa kalian tidak makan malam? Keluarga Liu menyiapkan berbagai makanan enak dan ruangan yang sangat luas. Tapi dia tiba-tiba dibuat terkejut bertanya-tanya apa yang mereka lakukan. Arena pertandingan terlihat hancur berantakan. Menjawab itu, Eng terlihat malu dan mengatakan sebagian besarnya karena ketua regu Ji Yaotang. Melihat itu, Liu bertanya-tanya dalam pikirnya, apakah mereka berduel? Dan Jul yang mendekati Yautang berkata, kau kalah. Dan menjawab itu, Yautang mengiyakan dengan dehaman. Dan Eng berkata, mungkin karena ketua regu Ji Yautang selalu bertarung melawan demon. Dia mungkin tidak terbiasa melawan bocah sepertiku. Mendengar itu, ayah Liu tertawa sangat kuat lalu mengatakan, tidak perlu serendah hati itu. Kau sudah cukup berduel. Ayo merayakannya dengan makan malam yang enak sekarang. Eng berterima kasih, mengatakan dia lapar. Lalu sembari berjalan, dia berkata dia akan pergi duluan. Melihat itu, ayah Liu berpikir tidak bersedia mengaku kalah. Kuat, tahu bagaimana menangani semua dengan baik. Dia membantu Yautang menjaga harga dirinya, kekuatan dan kecerdasannya penuh dengan potensi. Lalu dia memanggil anaknya, berkata bocah itu tidak buruk. Lalu bertanya, apa kau tertarik dengannya? Mendengar itu, Situ Liu terkejut sekaligus tersipu tanpa bisa berkata.